Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati renungan hari ini dengan tema Yesus hidup di kita, maka semua akan datang dalam hidup kita. Saya ulangi temanya, Yesus hidup di dalam kita, maka semua akan datang dalam hidup kita. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan. Pada suatu kali Yesus berdiri di tepi pantai Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni. Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar dan orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menegarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan ia datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Hal itu membuat terjadi. Saudara, di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11 ini kisah di mana Simon Petrus berjumpa dengan Yesus. Bagaimana Simon Petrus yang sudah semalam-malaman, Alkitab mencatat bahwa Simon Petrus sudah semalam-malaman dia berusaha mencari ikan. Karena Simon Petrus adalah basicnya nelayan, dia berusaha mencari ikan semalam-malaman, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi cerita tidak berhenti sampai demikian. Lalu keesokan harinya, atau pagi hari, dia berjumpa dengan Yesus. Dan cerita itu mulai berlanjut bahwa akhir dari cerita itu bahwa Simon Petrus menangkap jumlah besar ikan. Bahkan kapal mereka tidak bisa menampung. Yang sebelumnya adalah semalam-malaman Simon Petrus berjuang tidak mendapatkan apa-apa. Pagi hari ketika dia mengalami Yesus, dia berjumpa dengan Yesus. Dan akhirnya cerita itu berlanjut bahwa Simon Petrus mendapatkan sejumlah besar ikan sehingga kapal mereka hampir tenggelam. Bahkan mereka memanggil temannya Yohanes dan Yakobus untuk mengisi perahu mereka. Dua perahu yang terisi penuh dengan ikan. Saudara, ini seperti cerita yang berubah endingnya. Awalnya cerita ini tidak bagus, tapi ending cerita ini adalah kehidupan mereka dipenuhi dengan berkat yang luar biasa. Sama dengan kehidupan kita. Mungkin kita sudah semalam-malaman. Kita sudah berjuang dengan kekuatan kita. Mungkin kita hampir give up, hampir menyerah, hampir semuanya. Kita hampir sudah tidak lagi mampu untuk berjuang. Tapi dengar, kita harus mencontoh Simon Petrus. Apa yang membuat Simon Petrus ini setelah semalam-malaman mereka bekerja dan dia berjumpa dengan Yesus, apa yang dilakukan oleh Simon Petrus ini? Sehingga hidupnya berubah drastis, kehidupannya berubah drastis, pekerjaannya dipulihkan, hidupnya dipulihkan.
Dan dia mengalami berkat yang luar biasa. Sama dengan kehidupan kita, kita harus belajar dari kehidupan Simon Petrus ini. Dari kisah firman Tuhan ini di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11 ini. Yang paling sedikit ada 5 hal yang membuat mujizat terjadi dalam kehidupan Simon Petrus. Yang membuat Simon Petrus mengalami mujizat besar, mengalami pemulihan besar dalam pekerjaannya terutama. Yang pertama adalah Lukas 5 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yang pertama yang dilakukan Simon Petrus ketika dia ingin mengalami mujizat Tuhan, yaitu mengizinkan Yesus masuk dalam perahu kehidupannya dan mengizinkan Tuhan mengambil pimpinan dalam perahunya. Saudara dengar baik-baik, yang dilakukan Simon Petrus adalah mengizinkan Yesus masuk di dalam perahunya dan mengizinkan Yesus mengambil alih perahu itu. Yesus menjadi leader, top leader, pemimpinnya. Bukan lagi Simon Petrus, yang dulunya adalah Simon Petrus yang memimpin. Sekarang dia izinkan Tuhan Yesus datang, masuk, dan dia memimpin kehidupan Simon Petrus. Dia mengizinkan Tuhan Yesus yang memerintah, mengambil alih, mengeksekusi semuanya. Sehingga itu yang membuat mujizat terjadi. Simon Petrus ketika dia menjadi pemimpin, semalam-malaman dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika Yesus mengambil alih perahu itu, maka perahu itu akan penuh dengan ikan. Pekerjaan Simon Petrus berubah. Apa yang dilakukan semalam-malaman itu dibayar oleh pemimpin yang baru, yaitu Yesus Kristus di dalam perahunya. Hari ini mungkin kita sebagai top leader, mungkin kita sebagai memimpin usaha kita, memimpin pekerjaan kita, memimpin kehidupan kita. Tapi izinkan kalau saudara ingin mengalami terobosan dalam pekerjaan saudara, ingin mengalami pemulihan yang besar dalam pekerjaan saudara, izinkan Yesus masuk dalam hidupmu dan mengambil alih. Dia mendorong engkau, dia menuntun engkau, dia menasehati, dia memberikan hikmat-hikmat dalam hidupmu. Maka pekerjaanmu akan berubah, kehidupanmu akan berubah. Maka semua dalam hal hidupmu, terutama pekerjaanmu akan mengalami pemulihan. Yang mungkin kau bekerja dengan sia-sia, dengan sekuat tenaga, dengan kekuatanmu, tapi hasilnya nihil. Tetapi bersama Yesus, bersama Tuhan, hidupmu akan berbeda. Pekerjaanmu mungkin tidak seberat dulu, tidak bekerja serajin dulu, tapi hasilnya akan berbeda. Saya ada satu jemaat, sebelum dia berjumpa dengan Yesus, dia bekerja itu luar biasa. Waktu setiap saya belum berjumpa dengan dia, waktu saya belum melayani dia, dia bukan basicnya orang Kristen, dia basicnya adalah orang di luar Kristen. Singkat cerita, dia seorang penyembah berhala. Dia secara menyembah berhala, waktu dia masih ikut dalam penyembahan berhala, dia berjuang bekerja itu luar biasa. Tapi dia cerita bahwa setahun hanya dapat 2 proyek besar. Hasil kerja setahun itu habis. Hasil kerja dari 2 proyek itu dalam setahun habis. Tidak ada hasil apa-apa. Hanya cukup untuk kebutuhan. Dan itu dia ceritakan kepada saya. Namun ketika saya melayani dia, saya mengajak dia berjumpa dengan Yesus, saya injili, saya suruh dia untuk membuang semua kepercayaannya. Dia mulai membersihkan berhala-berhalanya, dititipkan di sebuah kelenteng, lalu dia mulai melepaskan semua. Saya baptis, saya tuntun dia.
Singkat cerita, ketika saya layani dia, mulai terjadi pemulihan. Pekerjaannya mulai dibuka jalan. Dan singkat cerita, pekerjaannya dipulihkan oleh Tuhan. Bukan 2 job besar, tapi ada banyak job yang datang. Yang di luar pemikiran dia, di luar kemampuan dia. Dan itu berdatangan dalam hidupnya. Dan singkat cerita, Tuhan pulihkan hidupnya orang ini. Dengar baik-baik, selama top leadernya kita, selama top leadernya bukan Tuhan Yesus, saudara boleh bekerja begitu rupa, tapi hasilnya akan tetap habis. Ending ceritanya tidak akan tetap bagus. Tapi kalau engkau izinkan Yesus ambil alih top leader dalam keluargamu, mungkin kau sudah izinkan Yesus masuk, tapi engkau tidak izinkan Yesus menjadi pemimpin leadernya, yang mengatur hidupnya, memberi inspirasi, yang mengajar hidup, menasehati hidupmu. Tetap engkau yang menjadi leader, maka perahu kehidupan akan tetap sama. Tetapi engkau izinkan Yesus ambil alih dan memberikan arahan, memberikan direksi, memberikan tuntunan. Maka perahu kehidupanmu, perahu pekerjaanmu, perahu kehidupanmu akan berbeda. Akan dipenuhi dengan berkat-berkat, terutama pekerjaanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, Lukas 5 ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu dan untuk menangkap ikan. Saudara, yang kedua adalah mendengar suara tuntunan Tuhan. Saudara, yang membuat Simon Petrus bisa menangkap sejumlah besar ikan dalam cerita ini adalah Simon Petrus mendengar tuntunan Tuhan Yesus. Simon Petrus mendengar walaupun mungkin tuntunan suara itu bertentangan dengan yang Simon Petrus lakukan. Karena kalau kita baca, Yesus menyuruhnya di pagi hari untuk menangkap ikan. Karena semalam-malam Simon Petrus sudah bekerja. Pagi hari dia berjumpa dengan Yesus. Yesus menyuruh Simon Petrus menangkap ikan di pagi hari. Saudara, kok kita tahu orang nelayan itu berangkat nangkap ikan malam hari. Tetapi tidak pernah nelayan itu nangkap ikan di pagi hari. Tapi karena Yesus yang menyuruh, karena Yesus yang memerintah, Simon Petrus melakukannya. Mungkin hari ini seringkali kehidupanmu, engkau selalu mendengarkan kata hatimu, feelingmu, nalurimu. Mungkin kau pengalamanmu. Mungkin kau dengar banyak motivator nasihat. Tapi dengar baik-baik hari ini. Kalau engkau ingin melihat kuasa dan mujizat Tuhan bekerja, bagaimana perahu kehidupanmu mengalami pemulihan, engkau harus dengar firman Tuhan. Engkau harus dengar rema. Engkau harus dengar firman yang menjadi rema itu masuk dalam hidupmu. Atau kalau tidak, engkau harus mendengar suara tuntunan Tuhan. Kadang ada suatu waktu Tuhan akan berbicara, akan menuntun kita apa yang harus kita lakukan. Kau harus dengar tuntunan itu. Karena apa? Itu yang membuat hidupmu melihat kemuliaan Tuhan. Mungkin kadang suara itu pun mungkin bertentangan dengan logikamu. Engkau perlu dengar dan kau perlu lakukan. Karena apa? Suara itu akan membawa engkau kepada suatu kemuliaan. Saudara, saya ada satu pelayanan, waktu awal-awal pelayanan saya punya satu jemaat yang dikenalkan orang, dan jemaat ini dari Bali. Ketika dia datang dikenalkan ke saya atau melalui telepon, jemaat ini sedang bermasalah bangkrut. Dia usaha keramik dan dikemplang orang dan bangkrut. Dan dia dikejar-kejar hutang. Waktu itu dia sangat dikejar-kejar hutang. Ditelepon dekolektor datang tiap hari, marah-marah. Waktu dia berjumpa dengan saya, dikenalkan oleh temannya melalui telepon,
kita ngobrol di telepon, saya bilang, saya ingat satu hal. Roh Kudus bilang ke saya, orang ini akan aku tolong. Saya bilang ke dia, kamu pasti ditolong Tuhan, sabar. Ayo tiap malam kita berdoa. Saya melalui telepon, WA waktu itu BlackBerry call, masih ada. Saya tiap hari telepon dengan dia, ngobrol, saya ajak berdoa. Selama 1-2 bulan, singkat cerita belum terjadi. Tetapi 2 bulan di akhir-akhir, bulan kedua di akhir-akhir, malah ada masalah baru. Bahwa suaminya terjerat hutang bola atau judi bola. Singkat cerita, dia harus menjumpai teman suaminya. Dan suami istri ini akhirnya minta tolong untuk dicicil. Tapi karena teman suaminya ini kasihan lihat keadaan dia, lalu singkat cerita Tuhan mulai buka jalan di situ. Teman suaminya menawarkan untuk dia menjadi wakil dari pabrik plastik teman suaminya ini. Jadi teman suaminya menginvestasikan mesin tempat untuk mendirikan pabrik di kota Bali. Dan seketika itu Tuhan mulai buka jalan. Dari usahanya yang keramik yang hutang menumpuk, dikejar-kejar, dia harus ganti haluan. Tuhan mulai buka jalan melalui teman suaminya yang menginvestasikan mesin, yang menginvestasikan tempat, dan dia sebagai orang yang mengelolanya dan dia memasarkan ke pasar-pasar. Singkat cerita dia mulai bekerja memasarkan ke pasar-pasar. Dan ternyata pekerjaan itu disertai Tuhan dan ramai. Sehingga cerita akhirnya dia dipulihkan, hutang-hutang lamanya lunas dan dia mengalami pemulihan Tuhan. Mungkin seringkali hari ini saudara tidak mendengar suara Tuhan. Engkau gagal, engkau bermasalah karena engkau berjalan dengan nalurimu, instingmu. Tetapi engkau tidak mendengar tuntunan Tuhan. Seperti orang yang saya layani di Bali ini. Ketika awal saya berjumpa, saya bilang ke dia, Tuhan pasti pulihkan engkau. Tunggu waktunya. Sampai Tuhan membuka jalan untuk hidupmu dipulihkan. Dengar baik-baik. Dengar tuntunan Tuhan. Tunggu. Sampai engkau mendengar tuntunan Tuhan. Maka hidupmu akan dipulihkan. Yang ketiga, Lukas 5 ayat 5. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Yang ketiga adalah taat akan perintah tuntunan Tuhan. Saudara, banyak seringkali kita tidak melihat kuasa Tuhan karena ketidaktaatan. Seringkali kehidupan keluarga kita, kehidupan pekerjaan kita tidak dipulihkan Tuhan. Tidak mengalami berkat yang begitu luar biasa. Karena kita seringkali tidak taat akan perintah Tuhan. Seringkali kita tidak taat akan rema firman Tuhan yang mulai Tuhan ingatkan. Perintah Tuhan melalui kebenarannya. Dan seringkali kita melanggar perintah itu. Dan itu kita menganggap itu sepele. Dengar baik-baik. Taat itu kunci untuk kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau engkau ingin melihat bagaimana kehidupanmu bahkan pekerjaanmu dipulihkan oleh Tuhan, bagaimana rezeki dan berkat itu datang dalam hidupmu, kuncinya hanya taat. Karena yang pegang semua kunci berkat, semua kunci rezeki itu Tuhan. Ketika engkau taat akan tuntunan Tuhan, ketika engkau taat akan perintah Tuhan, ketika engkau melakukan tepat sesuai dengan Tuhan mau, Tuhan akan buka pintu-pintu berkat untuk pekerjaan, untuk rumah tangga, untuk kehidupan. Petaatan akan semua perintah Tuhan. Terutama mungkin berbicara untuk memberi kepada Tuhan.
mungkin untuk hidup dalam kekudusan. Seringkali kita berat menjalani, tapi dengar baik-baik, engkau tidak akan melihat kemuliaan Tuhan, engkau tidak akan melihat mujizat Tuhan kalau engkau tidak taat. Ketaatan itu penting. Suatu waktu Tuhan menyatakan kuasanya melalui Bapa saya. Lalu singkat cerita Bapa saya mendapatkan berkat sejumlah uang yaitu 40 juta. Rencana Papa saya adalah untuk membeli sebuah rumah atau mendp sebuah rumah. Singkat cerita, waktu dia dapat uang itu dia terima tamu dari luar negeri, dia mau beli rumah itu atau dia mau mendp rumah. Dia mendengar bahwa dari temannya ada satu gereja atapnya roboh. Dan gereja itu ada di desa temannya. Lalu ketika Bapak saya mendengar itu hatinya kehilangan damai seterusik. Lalu ketika Bapak saya malam berdoa, Tuhan menyuruh Bapak saya, berikan uang yang kau punya, sumbangkan untuk gereja yang sedang atapnya roboh, yang tidak bisa beribadah. Selama 3 hari setiap kali berdoa Tuhan berbicara. Singkat cerita Bapak saya taat, Bapak saya melakukannya. Bapak saya ambil uang 40 juta itu, dia bawa ke gereja, ke desa temannya. Singkat cerita disumbangkan di gereja itu. Uang itu sudah habis disumbangkan buat pekerjaan Tuhan. Tapi karena ketaatan, kuasa Tuhan dinyatakan. Bapak saya melihat mujizat Tuhan. Tuhan kirim berkat lebih banyak. Bukan hanya bisa mendp rumah, tapi melunasi semuanya dengan kuasa Tuhan. Saudara dengar baik-baik, ketaatan mengundang kuasa mujizat Tuhan. Kalau engkau ingin melihat kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan mendatangkan pintu berkat, pintu rezeki itu terbukakan, datang dalam hidup. Taat akan semua perintah Tuhan. Yang keempat, Lukas 5 ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Saudara, apa yang dilakukan Petrus di Lukas 5 ayat 7 ini? Petrus didatangkan berkat ikan yang begitu banyak di perahunya. Namun Petrus tidak egois. Perahunya sudah penuh dengan ikan sehingga tidak menampung. Dia panggil temannya, Yohanes dan Yakobus. Lalu mereka mulai berbagi berkat ini. Kunci yang keempat adalah ketika itu mulai dibuka oleh pintu berkat Tuhan. Memiliki kasih untuk berbagi. Kalau hidupmu hanya untuk dirimu, engkau diberkati hanya egois untuk dirimu, engkau tidak mempunyai sifat untuk berbagi. Dengar, rezeki itu akan berhenti, berkat itu akan berhenti. Perahu kehidupanmu akan stagnasi dalam berkat Tuhan. Tetapi ketika engkau punya niatan, Tuhan berkati aku mau berbagi. Aku mau menjadi saluran berkat, maka Tuhan akan datangkan. Berkat itu dari utara, timur, akan datang dalam kehidupanmu. Dan memiliki sifat berbagi. Berkat itu adalah titipan berkat orang lain dalam hidupmu. Kalau engkau diberkati lebih, itu titipan berkat orang lain supaya engkau membagi ke orang. Bukan untuk dirimu semua. Dengar baik-baik. Contoh di dalam Alkitab, laut mati. Dia terima terus, tapi dia tidak pernah berbagi. Apa yang terjadi? Malah mati. Sama dengan kehidupan kita. Kalau engkau terima berkat Tuhan, engkau pintumu mulai dibuka oleh Tuhan, engkau diberkati. Jangan engkau terima, mulai salurkan. Karena percayalah bahwa orang yang menyalurkan akan semakin lebih lagi. Disalurkan berkatnya. Yang terakhir, yang kelima. Lukas 5 ayat 10 dan 11.
Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedius itu menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang kau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke dalam, mereka meninggalkan semua itu. Yang terakhir, dengar baik-baik, engkau ingin melihat kuasa Tuhan dinyatakan, supaya engkau menjadi penjala manusia atau memenangkan jiwa buat orang lain, buat Tuhan. Memenangkan jiwa buat Tuhan. Tuhan memulihkan hidupmu, Tuhan memberkati hidupmu supaya engkau menjadi kesaksian, supaya engkau menjadi teladan, engkau menjadi bersaksi, dan engkau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tuhan mendatangkan berkat dalam hidupmu, Tuhan memulihkan keadaanmu, Tuhan ingin menyatakan mujizatnya, supaya engkau menjadi saksi, supaya engkau membawa jiwa-jiwa, supaya engkau menjadi kesaksian seperti Simon Petrus dan Yohanes dan Yakobus. Ini benar-benar menjadi saksi. Kenapa? Karena ketika dia sudah diberkati, dia meninggalkan pekerjaannya, dia menjadi pembawa kabar baik atau pemberita Injil atau memenangkan jiwa. Tuhan tidak mungkin berkata kepada hidupmu, "Ayo ikut aku," tanpa engkau melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Engkau tidak akan meninggalkan semuanya. Tapi dengar baik-baik, ketika Tuhan sudah nyatakan kebesarannya dalam hidupmu, Tuhan ingin membuat engkau menjadi saksi. Engkau ingin mengutamakan, memberitakan Injil, kerajaan Allah. Bukan Tuhan minta engkau meninggalkan pekerjaanmu, tidak. Targetmu harus berbeda, bukan pekerjaanmu yang utama, tapi Injil kerajaan Allah, kabar baik, kesaksian hidup kita, memberitakan kebenaran Injil, itu menjadi target yang utama. Pekerjaan kita nomor sekian. Jangan dibalik, fokusnya cari harta, cari pekerjaan, cari dunia. Sehingga pemberitaan Injil menjadi yang nomor sekian. Tapi dibalik pemberitaan Injil yang utama, maka pekerjaanmu yang menjadi yang nomor sekian atau di belakang. Maka percayalah, perahu kehidupan, perahu pekerjaanmu, perahu semua dalam hidupmu akan diberkati. Tugasnya untuk menjadi saksi. Saudara, ada satu jemaat saya, waktu saya pelayanan pertama kali datang ke tempat dia, Roh Kudus bilang, kamu ini akan dipercayakan berkat yang besar, dan kamu akan diberi rumah yang besar. Untuk rumahmu menjadi persekutuan dan tempat untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya melayani dia beberapa tahun, singkat cerita, dalam pelayanan benar terjadi. Tuhan memberkati pekerjaannya begitu luar biasa. Tuhan buka banyak pintu-pintu berkat buat dia. Pekerjaannya diberkati sehingga dia mempunyai diberkati, Tuhan bisa beli rumah yang besar. Dan saya ingatkan dia waktu itu, Tuhan pernah berjanji, kau akan terima berkat yang luar biasa, dan pekerjaanmu diberkati, dan kau akan punya rumah yang besar. Saya bilang, buka persekutuan di rumah. Dan dia melakukan tepat sesuai yang Tuhan lakukan. Dia semakin diberkati, punya rumah yang besar. Dia buka persekutuan. Melalui persekutuan itu banyak sahabat-sahabatnya, teman-temannya, orang-orang di sekitarnya datang. Mulai dia bersaksi, mulai kami melayani, memberitakan kebenaran. Bukan usahanya tambah sampai tambah diberkati. Tetapi melalui hidup orang ini, banyak teman-temannya dimenangkan. Banyak orang-orang akan berbalik ke Tuhan, melihat kesaksiannya melalui kehidupannya yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan dulunya hidupnya susah. Ketika saya berjumpa dengan dia, saya kenalkan Yesus Kristus, dia mulai merespon yang baik.
dan hidupnya diberkati, diangkat oleh Tuhan. Dan dia menjadi saksi Tuhan. Miliki hati yang mau menginjil, memberitakan kabar baik, menyaksikan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless.